Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam rangka perkuliahan pertemuan ketiga di mata kuliah Etika dan Hukum IT. Ya. Yang mana pada pertemuan 3 ini ya kita akan membahas tentang profesi di bidang teknologi informasi serta organisasi profesi IT. Nah, kenapa kita membahas ini? Ada hubungannya dengan pertemuan kedua, di mana di pertemuan kedua kita membahas tentang profesi dan profesionalisme. Ya, jadi yang dikatakan profesi itu adalah segala sesuatu keahlian yang memiliki keahlian khusus dan memiliki pelatihan khusus serta didukung oleh organisasi profesinya. Maka itu dikatakan sebagai profesi atau profesional ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang IT harus memahami apa saja sih bidang-bidang teknologi informasi itu ya, dan juga organisasinya ya, agar kita bisa ikut ke organisasi tersebut, aktif di organisasi tersebut, sehingga kita layak dikatakan sebagai seorang profesional ya. Jadi seorang profesional tidak bisa berdiri sendiri ya. Seorang profesional harus memahami apa profesinya dan juga hendaknya mengikuti organisasi profesinya. Baik, pertanyaannya adalah ya, sebelum kita melihat lebih jauh tentang profesi di bidang teknologi informasi, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah pekerjaan di bidang teknologi informasi tersebut dapat dikatakan sebagai suatu profesi. Nah, ini ada kaitannya dengan pertemuan kedua kemarin. Jadi, apakah pekerjaan-pekerjaan di bidang TI ya dapat dikatakan sebagai suatu profesi? Nah, jawabannya adalah kita akan lihat dulu dari gambaran umum pekerjaan di bidang teknologi informasi. Secara umum, ya, pekerjaan di bidang teknologi informasi setidaknya terbagi 3 kelompok sesuai bidangnya. Kelompok pertama adalah kelompok yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi. Ya. Dalam lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti sistem analis, ya, programmer, web dan mobile designer, ya, serta mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi minimal ada ini, gitu, ya. Jadi semua kelompok pertama pekerjaan di bidang TI itu adalah kelompok yang bergelut di bidang software, ya. Contohnya sistem analis, programmer, web dan mobile designer, ya. Terus desain interface, ya. Semua yang bergelut lah, ya, merancang program dan sebagainya. Itu di bidang software. Kelompok yang kedua adalah mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware, ya. Contohnya technical engineer, ya. Lalu networking engineer, ya. Technical engineer ini orang-orang yang bergerak di bidang hardware seperti servis komputer, ya, servis printer, gitu ya. Di bidang teknik lah, ya, perangkat-perangkat keras, ya, perangkat-perangkat keras yang diurusnya membuat alat dan lain sebagainya, itu namanya technical engineer, ya. Lalu ada lagi yang hardware-nya itu networking engineer, ya, yang ahli di bidang jaringan, ya, memasang tower, memasang router, ya, memasang alat wifi dan lain sebagainya, itu di bidang networking. Itu adalah bidang yang kedua kelompoknya. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Ya, ini berbeda dengan yang pertama bergelut di bidang software, yaitu lebih ke arah pengembangannya, pembuatannya. Yang ketiga ini adalah yang mengoperasionalkan, yang menjalankan atau user operator, gitu ya. Nah, jadi contohnya adalah EDP operator, ya. EDP itu Electronic Data Processing Operator, ya. Itu orang yang bertugas mengoperasikan program-program, ya. Seperti ya di kantor-kantor ada yang menjadi operator sistem informasi, itu termasuk juga bidang IT. Lalu ada yang masuk dan sistem administrator yang mengatur sistemnya, ya, mengatur administrasi sistem seperti sistem server, ya, mengatur server, mengatur
database yang di dalam server, itulah sistem administrator ya. Kalau ADP operator lebih di front end-nya ya. Kalau yang sistem administrator lebih di back end-nya. Nah, itu kan ada istilah front end dan back end. Jadi kalau misalnya di sebuah di sebuah kantor yang bergerak atau usaha yang bergerak di usaha penjualan online. Nah, jadi orang-orang yang memasukkan data barang, harga, nah itu ADP operator. Tapi yang di belakang itu yang mengatur tentang barang masuk, keuangan dan lain sebagainya, itu sistem administrator. Nah, jadi ini ada 3 kelompok. Secara garis besar ada 3 kelompok pekerjaan di bidang IT. Yang pertama adalah yang bergelut di bidang software, yang kedua adalah yang bergelut di bidang hardware, dan yang ketiga adalah yang mengoperasikan. Ya, nah inilah gambaran umum pekerjaan di bidang teknologi informasi. Nah, sedangkan profesi di bidang TI sebagai profesi. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan di awal tadi. Ya. Untuk mengatakan apakah suatu pekerjaan termasuk profesi atau bukan, kriteria pekerjaan tersebut harus diuji. Sebagai contoh, pekerjaan sebagai staf operator komputer, ya, hanya sekedar mengoperasikan, tidak masuk dalam golongan profesi jika untuk bekerja sebagai staf operator tersebut tidak membutuhkan latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman tertentu. Ya, jadi untuk bisa mengoperasikan komputer, ya, jadi operator, staff operator itu tidak bisa dikatakan sebagai profesi, ya, karena untuk menjadi operator komputer tidak perlu latar belakang pendidikan khusus, pengetahuan dan pengalaman tertentu. Artinya anak SMA, anak SMK kan bisa ngetik pakai Word, ngetik pakai Excel, ya, hanya sekedar input data gitu. Nah, itu tidak tergolong sebagai profesi kalau kita melihat dari pengertian profesi itu sendiri. Kenapa? Ya, karena tidak membutuhkan latar belakang pendidikan yang khusus, ya, pengalaman tertentu, ya, pendidikan tertentu. Gitu. Ya, jadi ketika operator komputer hanya sekedar mengoperasikan, ya tidak termasuk profesi bidang IT. Ya, dia tidak termasuk profesional gitu, ya, karena siapapun bisa melakukannya. Namun seorang software engineer, ya, dapat dikatakan sebagai sebuah profesi karena seseorang yang bekerja sebagai software engineer, ya, yang tadi software engineer, ya, yang membuat software harusnya berpengetahuan dan memiliki pengalaman di bidang kerjanya. Ya, Julius Hermawan tahun 2003 mencatat 2 karakteristik yang dimiliki oleh software engineer sehingga pekerjaan tersebut disebut profesi, yaitu kompetensi. Ya, kompetensi yang dimaksud yaitu sifat yang selalu menuntut profesional software engineer untuk memperdalam dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya sesuai tuntutan profesinya. Jadi contoh, ya, seorang software engineer itu dikatakan profesi ataupun dia profesional. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang software engineer perlu pendidikan khusus, perlu pengetahuan khusus, dan perlu pengalaman. Ya, untuk membuat pengetahuan khusus, ya tentu saja kita misalnya kuliah di bidang IT, nah, kita 5-4 tahun bekerja di bidang engineer software, bisa membuat aplikasi gitu, baru kita dikatakan sebagai profesional, ya. Dan juga kita memiliki kompetensi-kompetensi yang dibuktikan mungkin dengan sertifikat kompetensi. Sebagai contoh, kalau di kampus misalnya Anda punya sertifikat kompetensi Oracle Academy, Anda punya sertifikat kompetensi Cisco, Anda punya kompetensi Mikrotik. Nah, berarti Anda bisa dikatakan sebagai profesional atau itulah profesi Anda gitu. Jadi untuk bisa dikatakan sebagai profesi, ya ada syarat-syarat khusus gitu, ya, ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama, tadi tuh harus memiliki pengetahuan khusus di bidangnya, lalu memiliki pengalaman gitu, ya, dan bila perlu memiliki sertifikat kompetensi, ya, baru dia dikatakan sebagai seorang profesional di bidangnya. Itu contoh, ya. Yang lain pun seperti itu gitu. Misalnya Anda ingin dikatakan sebagai memiliki profesi sebagai programmer dan profesional di bidang programmer. Nah, berarti Anda harus punya pengetahuan di bidang pemrograman, Anda harus punya pengalaman di bidang pemrograman, Anda pun harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang pemrograman. Nah, itu baru dikatakan sebagai profesi atau profesional, ya. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan pertama tadi, apakah semua pekerjaan di bidang IT termasuk profesi? Ya, tergantung, ya.
tergantung apakah apakah pekerjaan tersebut memerlukan syarat khusus. Nah, kalau iya berarti dia profesi, kalau tidak dia bukan. Ya, ini penjelasannya. Nah, standarisasi profesi IT sebetulnya ya udah distandarkan oleh organisasi di dunia. Ya, jadi menurut SRIGPS ya, short ini singkatan ya. Ini singkatannya nih, Southeast Asia Regional Computer Confederation ya, jadi organisasi di bidang komputer di Asia, ya, Asia Tenggara. Mereka sudah membuat standar bahwa profesi IT itu harus seperti ini. Jadi tidak semuanya. Jadi sebetulnya ada standarnya, ada aturannya gitu. Ya. Nah, menurut standarisasi profesi TI menurut Search ini ya, bukan Search ya, Search ya. Ada lagi jenis pengelompokan lain untuk pekerjaan di kalangan teknologi informasi. Yang sering digunakan adalah pengklasifikasian standarisasi profesi di bidang teknologi informasi menurut SRIGPS SER ya. Southeast Asia Regional Computer Confederation ya, merupakan suatu forum atau badan yang beranggotakan himpunan profesional IT ya, yang terdiri dari 13 negara. CERT dibentuk pada Februari 78 di Singapura oleh 6 ikatan komputer dari negara-negara tetangga seperti Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Jadi kalau Anda ingin tahu pekerjaan-pekerjaan di bidang IT yang dikatakan sebagai profesi IT, ya standarnya Anda bisa kunjungi website CERT ini. Di sana ditulis ya apa saja pekerjaan-pekerjaan di bidang IT. Ya. Nah, Indonesia sebagai anggota CERT telah aktif turut serta dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh CERT. Salah satunya adalah SRIGPS Special Regional Interest Group on Professional Standardization. Ya. Itu Professional Standardization, jadi standar untuk menjadi seorang profesional yang mencoba merumuskan standarisasi pekerjaan dalam dunia teknologi informasi. Ya, model search untuk pembagian job dalam lingkungan TI merupakan model 2 dimensi yang mempertimbangkan jenis pekerjaan dan tingkat keahlian ataupun tingkat pengetahuan yang dibutuhkan. Nah, beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan dalam mengembangkan klasifikasi job ini adalah yang pertama cross country. Ya. Cross enterprise applicability ini berarti bahwa job atau pekerjaan yang diidentifikasi tersebut harus relevan dengan kondisi region dan setiap negara pada daerah tersebut serta memiliki kesamaan pemahaman atas setiap fungsi pekerjaan. Jadi dalam merumuskan kriteria IT itu ya harus dilihat juga lingkungan, ya, sesuai dengan di mana, misalnya di Indonesia ya, sesuai dengan lingkungan Indonesia ya. Lalu function oriented ya, bukan title oriented ya. Klasifikasi pekerjaan berorientasi pada fungsi, yang berarti bahwa gelar atau titel yang diberikan dapat saja berbeda, tapi yang penting fungsi yang diberikan pada pekerjaan tersebut sama. Gelar atau titel dapat berbeda pada negara yang berbeda, itu maksudnya. Jadi kalau di Indonesia mungkin sarjana komputer ya, kalau di luar negeri mungkin software engineer ya, atau apa namanya gitu ya, MIT ya, Master Information Technology dan lain sebagainya. Yang jelas gelar tidak menentukan profesi, namun orientasi pekerjaannya yang menentukan profesinya gitu ya. Jadi gelar boleh apa saja ya namanya, namun harus berorientasi kepada fungsi dari gelar tersebut untuk apa ya. Lalu testable atau tersertifikasi ya. Klasifikasi pekerjaan yang harus bersifat testable, yaitu bahwa fungsi yang didefinisikan dapat diukur atau diuji. Nah, applicable fungsi yang didefinisikan harus dapat diterapkan pada mayoritas personal ITI pada region masing-masing. Jadi harus testable atau certificable, artinya harus bisa diuji. Nah, ujinya dengan apa ya? Dengan sertifikasi. Ya, makanya muncul lembaga-lembaga sertifikasi untuk menguji seseorang itu profesional apa tidak gitu di bidangnya. Contoh misalnya seseorang kalau ingin dikatakan profesional di bidang jaringan ya harus tersertifikasi, harus terukur. Misalnya oleh Cisco, oleh sertifikat Cisco, oleh sertifikat Mikrotik gitu. Seseorang dikatakan ahli database harus terukur gitu ya dengan sertifikat Oracle Database misalnya. Orang profesional di bidang pemrograman Java ya harus tersertifikasi oleh Oracle Academy di bidang Java. Itu contohnya. Jadi harus testable ya. Ini adalah standarisasinya ya.
Nah, jadi standarisasi profesi TI menurut SRIG seperti ini gitu ya. Ini model klasifikasinya ya. Jadi profesi TI itu ditentukan ada di bawahnya pendidikan dan pelatihan ya. Struktur dari pendidikan TI non gelar. Lalu bisa aja sistem development, pengembang sistem. Ada programmer, ada project manager, ada sistem analis ya. Special support ya, spesial pada bidang tertentu. Nah, ini termasuk di bidang IT. Jadi untuk profesi IT itu ada yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan, ada yang bergerak di bidang pengembangan sistem, ada yang bergerak di bidang support system. Nah, yang termasuk pendidik dan pelatih itu adalah instruktur pendidikan TI non gelar. Ya, seperti yang di lembaga sertifikasi itu, ya mereka melatih ya, mereka ahli yang melatih. Nah, kalau sistem development jelas ya ada programmer, ada sistem analis, project manager. Nah, kalau special support itu yang mendukung bidang tertentu. Misalnya perbaikan printer, perbaikan PC, perbaikan laptop, itu namanya special support. Ya. Nah, berikutnya standarisasi profesi TI juga menurut SRIG Search ini ya. Supervis ya, terbimbing ya. Setiap jenis pekerjaan dari skema di atas masing-masing memiliki 3 tingkatan, yaitu supervis ya, terbimbing tingkatan awal dengan 0 sampai 2 tahun pengalaman, membutuhkan pengawasan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya. Lalu ada madya ya, moderately supervised, madya, tugas kecil dapat dikerjakan oleh mereka tetapi tetap membutuhkan bimbingan tugas yang lebih besar, 3 sampai 5 tahun pengalaman. Lalu ada independen atau managing, mandiri, memulai tugas tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugas. Jadi setiap profesi di sini itu menurut search ya, ada 3 tingkatan. Misalnya seorang sistem development ya, seorang pengembang sistem atau seorang programmer ya, tingkatannya menurut mereka ada 3. Ada tingkatan terbimbing yaitu 0 sampai 2 tahun pengalaman, ada tingkatan madya yaitu 3-5 tahun pengalaman, dan mandiri sudah lebih dari 5 tahun gitu. Nah, jadi kalau saya misalnya dikatakan profesional di bidang programmer ya mungkin sudah bisa karena saya bergerak di bidang pemrograman sudah lebih di 5 tahun. Kalau Anda mungkin belum bisa dikatakan profesional di bidang programmer karena Anda belum punya pengalaman, Anda masih kuliah misalnya begitu. Tapi saya sudah pernah membuat program-program A, ya harus dibuktikan dengan hasil dan sertifikasi tersebut baru bisa ya. Nah, ini untuk standarisasinya. Nah, itu tentang standarisasi. Berikutnya kita masuk ke organisasi atau asosiasi profesi di bidang IT. Ini penting Anda ketahui karena Anda sebagai orang-orang IT nantinya itu harus tahu organisasi kita itu apa. Ya, sebagai contoh misalnya kalau dokter, mereka punya ID, punya Ikatan Dokter Indonesia. Prabidan, mereka punya IBI, Ikatan Bidan Indonesia, ya, dan lain sebagainya. Jadi setiap profesi itu memiliki asosiasinya, gitu ya, memiliki asosiasinya dan biasanya asosiasinya tidak hanya satu. Mereka membentuk beberapa asosiasi, perkumpulan, organisasi khusus untuk di bidangnya masing-masing. Nah, kalau untuk orang-orang IT, ya, kira-kira apa profesinya? Itu yang akan kita organisasi profesinya itu akan kita bahas, gitu ya. Jadi asosiasi profesi atau organisasi profesi adalah sebuah organisasi non-profit, tidak mengenal keuntungan, yang beranggotakan orang-orang dengan latar belakang profesi yang sama, yang umumnya memiliki tujuan memajukan dan mempromosikan profesi tersebut, meningkatkan kompetensi anggotanya, ya, jadi meningkatkan kemampuan anggotanya, dan melayani serta melindungi kepentingan publik dan anggotanya. Ya, contoh ya, ID itu ketika ada dokter yang kena jerat hukum, mereka pasti membantu gitu. Kalau anggotanya itu benar. Bidan pun begitu gitu. Nah, makanya itu fungsi asosiasi profesi. Itu gunanya organisasi profesi IT. Itu gunanya kita ikut ke dalamnya gitu. Ya, karena akan ada pembelaan dari organisasi terhadap kita ketika kita melakukan yang benar tapi disalahkan orang gitu. Ya. Nah, jadi bisa juga meningkatkan kompetensi karena biasanya organisasi atau profesi IT, profesi ini ya suka memberikan pelatihan-pelatihan gitu ya, suka memberikan pengetahuan-pengetahuan terbaru ya, organisasi seperti itu. Sedangkan profesi adalah sebuah kelompok ya
pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan pengetahuan khusus yang secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan kedua ya, profesi itu. Yang pertama, dia memiliki asosiasi profesi. Ya, misalnya kalau IT ya profesi dia, karena IT punya organisasi atau memiliki asosiasi. Dokter juga, bidan juga, karena mereka punya organisasinya. Lalu membutuhkan keterampilan yang berdasarkan pengetahuan, cognitive base. Ya, terdapat pelatihan atau pendidikan secara institusi yang memberikan pengetahuan dan pengalaman praktis terkait kompetensi yang dipersyaratkan. Terdapat lisensi atau sertifikat sebagai bukti kompetensi. Nah, ini yang saya bilang ya. Jadi kenapa mahasiswa Jayanusa kita dorong untuk mendapatkan sertifikat Oracle, Mikrotik, ya, Cisco, ya, karena supaya Anda nanti bisa dikatakan sebagai ahli di bidang IT gitu ya. Anda profesional di bidang IT. Anda dikatakan punya profesi di bidang IT ya. Salah satunya kalau Anda ingin dikatakan sebagai profesi IT ya, misalnya kamu punya pekerjaan apa? Oh, saya bergerak di bidang IT. Saya punya profesi di bidang IT. Nah, salah satunya ditunjukkan dengan lisensi atau sertifikat ya. Lalu memiliki otonomi dalam pekerjaan ya, memiliki kode etik, jelas ya. Setiap organisasi profesi pasti memiliki kode etik. Ya, terdapat standar atau honor gaji yang ditetapkan diatur oleh asosiasi profesi tersebut. Ya, jadi salah satu kegunaan organisasi profesi adalah ya mengatur tentang honor atau gaji anggotanya ya. Nah, berikut beberapa contoh organisasi di Indonesia ya. Di antaranya seperti yang saya bilang tadi, ada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, ada Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI, ada Persatuan Wartawan Indonesia PWI, ada Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Inkindo, dan lain-lain gitu ya. Ada IBI, Ikatan Bidan Indonesia, ada Ikatan Perawat AIPKIN ya, Asosiasi Perawat Indonesia ya, AIPKIN kalau nggak salah ya. Nah, itu contoh organisasi profesi di Indonesia. Nah, untuk organisasi profesi di bidang IT di Indonesia itu Anda bisa ada namanya IPKIN ya, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Ada IAII, Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Ada APJI ya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini salah satu contoh organisasi profesi di bidang IT di Indonesia ya. Jadi kalau Anda ingin menjadi anggotanya itu cukup mudah. Ya, biasanya mereka ada websitenya, di situ ada syarat pendaftaran. Ya, mudah ya, mudah sekali. Ya, tidak ada pengecekan misalnya betul nggak Anda bisa bikin program, betul nggak Anda jago database, tidak ada. Ya, biasanya dia hanya dibuktikan dengan misalnya gelar gitu ya. Misalnya kalau udah Eskom berarti boleh Anda ikut ke sini gitu ya. Bahkan mungkin nggak bergelar Eskom pun boleh ya. Kadang-kadang dia ada yang pakar ya tapi tidak bergelar, tapi dia memang diakui kepakarannya, diakui kemampuannya, ya boleh saja ikut organisasi ini gitu ya. Nah, misalnya Anda ingin ikut Ikatan Ahli Informatika Indonesia, nah, silakan kunjungi websitenya, ya, Anda searching di Google, nanti di situ ada pendaftaran menjadi anggota. Nah, setelah jadi anggota pasti Anda akan diundang untuk pelatihan, untuk rapat, untuk berdiskusi dan lain sebagainya gitu ya. Untuk seminar dan lain sebagainya. Nah, itu organisasi. Kalau organisasi profesi di bidang IT internasional, contohnya ACM ya, Association for Computing Machinery, ada IEEE ya, Institute of Electrical and Electronic Engineers ya. Ada tadi SARC tadi ya, Southeast Asia Regional Computer Confederation. Nah, apakah saya boleh Pak ikut ini? Ya boleh, silakan aja. Di situ nanti ada persyaratan-persyaratan untuk Pak menjadi anggotanya. Tapi kalau setahu saya yang di sini di IAI ini, karena saya juga anggotanya, tidak ada persyaratan khusus ya. Tidak ada persyaratan khusus, hanya ya keminatan kita lah, keminatan kita. Kalau kita merasa sebagai orang IT dan ingin dikatakan profesional dan punya profesi IT, ya silakan mengikuti organisasi-organisasi ini. Nah, itu kira-kira yang kita bahas di pertemuan ketiga ini ya. Jadi intinya adalah ya yang saya bahas itu kesimpulannya, pertama, kalau Anda ingin dikatakan memiliki profesi di bidang IT, maka Anda harus mempunyai syarat-syarat tertentu. Ya, jadi tidak semua pekerjaan di bidang IT itu dikatakan profesi IT. Ya, contohnya tadi,
Kalau operator ya, operator yang hanya menggunakan komputer saja tidak dikatakan sebagai profesi IT, karena semua orang itu pakai komputer gitu ya. Semua orang menggunakan komputer. Anak SD aja pakai komputer gitu. Nah, dia tidak bisa dibilang sebagai profesional di bidang IT. Yang dikatakan profesi atau profesional di bidang IT itu adalah pertama punya keahlian khusus, yang kedua berpengalaman, yang ketiga adalah bila perlu memiliki legalisasi melalui sertifikat kompetensi. Jadi Anda harus diakui kompetensi di bidang IT-nya itu. Ya, itu yang pertama kesimpulannya. Jadi tidak semua tidak semua profesi IT bidang-bidang IT ya, pekerjaan di bidang IT dikatakan profesi gitu ya. Ada syarat tertentu. Yang kedua adalah Anda mengetahui organisasi di bidang IT, karena Anda sebagai orang IT tentu harus tahu apa organisasi di bidang IT, dan saya mendorong Anda semua untuk menjadi anggotanya. Kalau masih kuliah boleh nggak Pak? Boleh, saya rasa boleh. Kalau di IAI itu boleh, ya. Di Ikatan Ahli Informatika Indonesia boleh yang masih mahasiswa, ya. Nah, tapi saya kurang tahu dengan organisasi lain, ya silakan kunjungi websitenya, nanti kelihatan syarat persyaratannya. Nah, saya rasa itu kesimpulannya ya. Jadi ada dua kesimpulan besar ya tentang pertemuan kedua ini, yaitu membahas tentang arti dari profesi IT dan organisasi IT. Berikut terakhir adalah tugas ketiga. Ya, seperti biasa Anda membuat tulisan atau paper dari materi pertemuan 3 ini. Anda bikin paper dari apa yang saya sampaikan ini, dari slide yang saya sampaikan ini, Anda buat papernya. Ya, ditambah dengan, Anda tambahkan paper Anda itu, yang pertama sebutkan dan jelaskan minimal 10 profesi di bidang IT. Ya, apa saja? Ya, contohnya programmer, sistem analis, web developer, network engineer. Ada 4 tuh ya, dan lain sebagainya lah. Anda bisa searching di internet ya, 10 profesi di bidang IT. Sebutkan saja. Ya, supaya apa? Supaya Anda tahu dong. Nanti Anda mau di bidang apa gitu ya. Kan Anda sedang kuliah nih, nah nanti mau menjadi yang mana Anda gitu ya. Nah, kalau ketika Anda sudah memilih, oh saya harus jadi network engineer ya, berarti Anda harus fokus di networking, di jaringan. Oh saya harus jadi programmer ya, Anda harus fokus di programmer. Oh saya harus jadi sistem analis, berarti Anda harus fokus di perancangan dan analisis. Nah, jadi minimal 10 lah Anda sebutkan apa profesi di bidang IT. Lalu juga ditambah dengan jelaskan tentang organisasi profesi IT di bawah ini. Nah, IPKIN itu apa gitu? Ini kan cuma kepanjangannya aja ya. Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Ini kan cuma kepanjangan, tapi ini sebenarnya organisasi apa gitu. IAI juga, PAPG juga gitu ya. Nah, jadi untuk bisa mengetahui ini organisasi apa, ya silahkan Anda kunjungi websitenya. Nanti di sana ada penjelasan IPKIN itu apa, berdiri kapan, di mana gitu ya, siapa saja anggotanya gitu. Nah itu yang harus Anda buatkan. Maksud saya meminta Anda membuat tugas ini adalah supaya Anda tahu persis ya organisasi di bidang IT. Jangan sampai kita orang IT tapi nggak kenal dengan organisasi kita gitu. Ya, bukan tidak boleh ikut organisasi lain ya, boleh silahkan. Tapi hendaknya Anda mengikuti organisasi yang sesuai dengan bidangnya supaya Anda dikatakan sebagai profesional. Ya. Nah, tugas ini dikumpul paling lambat tanggal 14 April 2021 melalui e-learning. Ya, sekali lagi ya, kalau ingin tahu tentang organisasi ini ya silakan kunjungi websitenya, searching aja di Google. Ya. Baik, saya rasa itu saja pertemuan kita di pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.